dengan adanya Varsha pun yang paling penting adalah bagaimana kaliannya bisa perform di game kali ini, karena even though ada Varsha yang lumayan jauh juga range-nya gitu, tapi kalaupun emang udah angkat ya angkat, kita tinggal ngeliat aja untuk mid lane-nya dari Bigetron maunya yang kayak gimana, karena dari segi early game power-nya masih banyak juga kok yang menurutku lumayan power ya. Contohnya kayak apa ya, contohnya dengan Varsha yang diambil di sini Yin juga bisa diambil gitu loh untuk menahan tipikal Baxia, gak bisa asal masuk apalagi untuk kontes gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya Granger yang emang kita udah ngeliat tadi dari emang sendiri cukup power juga lah, apalagi untuk bisa bermainin ke arah top back yang pas banget dibawakan oleh AE di game kali ini dengan adanya Phoveus dan juga Baxia. Tapi gimana kalau tiba-tiba dibelokin ternyata Bigetron yang mau main agresif dari game kayak mereka bawa Selena. Oh itu Granger, Selena, Kalea, oh enggak Kimi ternyata. Berani juga ya. Berani juga di depan Basya ya. Iya. Oke. Menarik sih. Sangat menarik bahkan, karena biasanya kalau kita ngomongin soal Kimi jarang banget kalau misalkan udah ada Basya mau diambil tetap gitu. Ini resiko yang mau coba buat di-build sama Bigetron dengan cara ya mereka pengen menangin gimana caranya Kimi sebagai matchup dari Varsha nanti di mid lane. Dengan Angela juga di ban ya, akhirnya dihilangkan. Dan matchup antara Varsha dan Kimi biar cepat sama lah. Pokingan tapi jelas berasa dari Kimi itu sendiri. Nanti kita bakal lihat bagaimana setup di arah turtle, tapi dengan tipikal dua marksman. Damage dari Bigetron itu cukup besar sebenarnya nanti kalau menuju ke arah mid to the late game-nya. Ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari Alter Ego. Jungle seperti apa? Dan Bigetron masih belum ngeluarin jungle-nya loh. Masih benar-benar tutup banget ya, tapi ya balik lagi Bigetron dengan banyak projectile yang mereka punya gitu loh, menurutku ngambil ke arah tipikal fighter juga bisa untuk di game ini. Contoh yang paling simpelnya adalah ya menurutku ya, ambil Suyo juga masih sangat possible untuk Navel gitu loh, atau kalau enggak kita melihat dari segi gameplay yang lainnya dengan Joe yang sudah di-ban, tidaknya ya tipikal kayak Baxia kayak gini mainin ke arah dari Assassin juga masih Let's go. ya, Mana kalau tiba-tiba bawa Akai mereka? link gitu. Wow, Damage sudah ada dari Kimi sama Granger. Iya, damage sudah cukup berarti. untuk tank ya. Kimi, Granger. Misalnya nanti mereka akan bermain dengan tipikal hero yang kayak Akai, Alpha, atau bahkan Dairot. Tapi jujur ya, dengan adanya Phoveus, menurut gua Alpha lumayan susah sih untuk game kali ini. Iya, tapi seenggaknya yang bisa ngejawab Baxianya dulu. Iya, itu dibandingkan dengan gak ada jawaban sama sekali kan buat nembusin ini roda yang begitu kuat. Kena true damage ya kan dari Alphanya. Ya. Tapi kok Dairot sih benar-benar ngeri juga ya. Ngeri sih, karena balik lagi ada Phoveus ya. Iya. Dark Wave sedikit, Dairot gak bakal bisa bergerak. Karena seperti kita tahu sekarang Dairot itu bukan tipikal hero yang nge-build-nya full attack. Ya. Tapi dia bakal tetap build-nya tank. Karena pasifnya sekarang regen HP dari gerakan pasifnya Dairot itu mostly akan menggunakan 8% dari maksimum HP dia. Ya. Jadi semakin besar, semakin banyak full HP-nya ya. Ininya semakin tinggi juga. Barat bagus, Barat buat lawan Alter Ego tapi ya, bukan buat Alter Egonya. Iya, Dan balik lagi, sesuai dengan apa yang kita bilang kalau misalkan emang ya udah Bigetron maunya pakai hero-hero badak aja. Mau hero-hero tank aja. Karena udah punya cukup banget damage sebelum nanti kalau Kimi-nya udah jadi. Di early-nya Granger udah punya stack dari Skypiercer. Udah jelas ini akan dia diajakin main, diundang, di-invite. Dan lebih bertarung. Dan lebih lucu lagi kalau ternyata last pick dari Bigetron Matilda. Waduh. Gak bakal bisa main Baxianya. Dinai dulu nggak sih? Gak bisa juga sih. Jujur ya dengan kayak gini ya dari Bigetron ya sebetulnya dari segi barat balik lagi masih sangat-sangat fleksibel gitu. Kita pernah ngeliat di jungle, kita pernah ngeliat di XP juga. Betul. Dan sejauh ini kan jawabannya butuh untuk bagaimana melawan Baxianya kan. Menurut gua cici di arah XP line juga oke ya, untuk teman-teman dari Bigetron. Oh boleh tetap ya dengan Kalea yang di roamer ya buat light. Kalea. Karena mau gimana pun emang ya light emang hero powernya di pick off sih. Iya itu dia. Wow. Last pick yang bisa menjadi jawaban. Kira-kira gameplay seperti apa dari Bigetron sendiri? Kalau menurutku antara Matilda juga oke, Kaleanya bisa ditaruh di arah EXP juga. Dan Banyak banget opsinya. Banyak banget. Keuntungan dari last pick dengan metode seperti ini. Ditahan sampai akhir. Dan itu dia badang yang akan muncul. Quick prediction dari Profesor KB. Bigetron. Oke, dari Gio. Sama. Oke, dari Choji. 3 sama. 3-0. Iya. Oke, itu dia prediksi dari para panelis, tapi kita akan melihat hasil seperti apa. Mampukah Alter Ego mematahkan ekspektasi para panelis? Langsung saja Casters, Ranger Mas, dan Liam Kacul.
Terima kasih banyak panelis, tentunya saya masih bersama dengan partner saya yang luar biasa, Lip. Koco. Apa kabar? Sehat nih. Kayaknya Sehat, nggak 10 sehat alter ego. 10 detik tadi sehat? Nggak sampai 10 detik, tolong direvisi. Oh, 7 sorry. detik saja ya. Dan ya, kalau misalkan alter ego tadi 11 menit kan ditumbangkan. Yes. Tapi nggak tahu di game ketiga apa yang bakal terjadi. Mereka harus reset. Ini match point. Berusaha atau ya pulang. Salah satu alumni dari sekolah Universitas Ekspresi Wajah, saya melihat Rine ini dalam kondisi under pressure sekali. Under pressure sekali, tapi tentunya ingat, Rine Arfi harus bangkit. Karena kalau kalian gak mampu mendapatkan game kali ini, kalian harus pulang. Dan mampukah Alter Ego bangkit atau bahkan Bigetron yang menenggelamkan Alter Ego? So, EPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Kita harus semangat. Makin malam, makin pecah, makin semangat nih. Itu dia. Alter ego. Oh no way. Wow, itu dia. Dream. Dengan flicker iron hooknya. Iya, itu dia. Makanan awal yang dibutuhkan ya. Tapi ngelihat dari Ogo, pengen bisa cek komplain yang gak henti-hentinya. Emang versus Arvi. Jauh juga tuh, ketarik tuh Purple. Kacau lagi sih, itu ngebayangkan main mahal sih kalau menurut gua. Tapi jujurnya ya, belum datang juga tadi barang Seji. Sekarang baru datang. Oke. Tapi lihat untuk di arah gold lane, mungkin Arvi punya power. Tapi jangan lupakan ini emblemnya Lim. Basic Common Emblem versus Assassin Emblem. Udah jelas ya, sustain emblem biasanya akan unggul dari laningnya. Tapi jangan salah, damage dari Eman ini harus diperhitungkan juga. Ada Festival of Blood, membuat dia lebih sustain. Nino pun sama nih dengan Festival of Blood, artinya dari Povius. Ini lumayan sustain ketika ada di bagian depan. Oke, tapi tampaknya Dream dengan hero power atau andalannya dia itu cukup berani banget dan ini untuk bisa mendapatkan kondisi 1 point kill. Tinggal tunggu dari Turtle yang pertama, karena sama-sama jungle tank. Barat versus Baxia. Yang lebih unggul nanti akan mendapatkan advantage yang sangat-sangat nyata. Dari early sampai mid game. Tapi bahaya banget, Baratnya nggak boleh jadi Barat. Harus jadi Barat. Dan Oh, Barat solo kill? solo kill. Arve sepertinya sudah tidak ada lagi di panggung di arah gold lane. Berhasil mendapatkan point kill, tapi Nino mencoba melawan zoning out. Dengan adanya Moreno di sana. Menutup jalan para pasukan dan Annabelle terzoning out. Alter Ego bangkit kali ini dan 3 point kill. Sudah didapatkan oleh mereka tanpa balasan, bahkan Light bisa mendapatkan 1 point kill lebih. Para pasukan dari Alter Ego 1400 gold difference, mahal sekali. Orange buff, bukan hanya orange buff, lihat semua diambil vertikalnya pun lagi diinvasi. Semua yang dimiliki oleh Bigetron hilang sekarang. Turtle bakal menjadi tujuan selanjutnya dan sinyal untuk lepas dari Bigetron sangat kuat. Langsung ada Tsunami Slam mencoba untuk mendapatkan seorang Nino, tapi Nino too strong. Anak damage-nya masih belum cukup dan Annabelle lihat menjadi balat kecil sekali dan Cloudy Heart menutup ke arah seorang Eman dan Maximan yang mantap. Eman ter-take down untuk kedua kalinya. The gold laner from Bigetron kali ini karena untuk pulang, tapi para pasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk melakukan covering up terhadap Hijumi dan berhasil. Marvel hampir saja dicuri karena agresivitas dari Rine ini gak berhenti sama sekali. Apalagi ngeliat di bawah, gold shootnya udah gak ada, Ji. Iya, begitu cepat, begitu kaya Alter Ego di menit yang ketiga, 2000 gold difference. Wah, ini Alter Ego bangkit, berbeda dengan game sebelumnya bahkan gitu. Oke, langsung ada Moreno yang tengah damage. Harusnya kalau misalnya dia pakai Kimi dekat-dekat, itu Hijumi bisa nge-damage Moreno, bisa langsung instan nih. Dan bahkan itu, untungnya tadi Moreno jauh. Dan damage dari serangan Hijumi memang terlalu besar. Dan jangan dilupakan, Nino berbeda sekali untuk kali ini. Iya. 3 hero yang sama nih digunakan oleh Bigetron di game sebelumnya. Langsung di-deny pick, di-repick oleh Alter Ego. Rata Dan kiri segi harusnya. itemnya jelas. Semua lagi unggul dari gold. Ada Mountain SS ternyata untuk Rine. Bersama dengan Dreadnought Armor membuat dia kebal dari physical, kuat dari physical. Tapi hati-hati kalau misalkan ada bantuan dari para berat. Maximan dia mantap, Dodge. tapi untuk ini dodge oleh seorang Annabelle. Detonas welcome ya. Ada Detona, tapi tidak akan ada jalan untuk pulang. Annabelle kalau dia terperangkap dari sana dan Federal Strike. Kali ini terlalu sakit. Lihat, mencoba untuk mendapatkan seorang momen kill Nino to throw. Fightannya cukup mahal, tapi tidak bisa menghentikan pergerakan dari Alter Ego dengan invasi yang mereka miliki. Hanya mengendorkan sedikit dari gold, tapi nampaknya tetap mendominasi dari Alter Ego. 2000 gold. Angka yang sangat-sangat berbahaya untuk early game. Di
bisa dikejar memang nanti, tapi pressure yang diberikan ke arah Annavel ini berat banget sih. Barat jungle tank 2 kali tumbang di awal, apalagi matchupnya adalah Baxia nih yang dimana dia bisa ngebocorin siapapun continuous damage yang lebih pasti daripada Barat. Turtle harusnya ini bisa dikasih dilepas tapi bakal dikontes seperti yang oleh Bigetron. Oke, kontes sudah set up. Hijumi masih menjadi sebuah target dan Rafael. masih mania mantap gagal didapatkan. Meskipun di sana White untuk serangan seorang Dale dan kill seorang Annavel bersama dengan seorang White menangkan. Defense terlalu sakit dan bahkan Harvey free hit. Grace memang ter-take down, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka terlalu greedy untuk bisa mendapatkan seorang Harvey. Harvey too strong di depan sana. Harvey berada di dalam satu level unggul bahkan di atas Eman. Itu dia. Dengan belum adanya anti-regen pasti ya. Last Claw dari Bruno, critical damage membuat damage-nya bakal sakit banget dan Hijume. Ini Eman untungnya nih, nggak ada fit restrict. Kalau ada solo kill tadi. Butuh awareness-nya sih. Kalau nggak ada awareness, mungkin itu menjadi poin kill yang ke-8 untuk Alter Ego. 3.400 gold difference. Annavel udah nggak punya badan yang kuat untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh pasukan dari tim Alter Ego. Radiant Armor. Udah beres juga untuk Nino. Gue sedikit mengkhawatirkan damage dari Moreno nih. Dan impact by GoPay. Jadi debut Barat lagi. 3 hero berarti ya di hari pertama playoff. Tadi ada Gajah, ada Julian, dan sekarang ada Barat yang digunakan oleh Annavel. Terakhir digunakan oleh Direct saat RRQ kalah ketika berhadapan dengan tim Liquid ID di season 14. Grand Final. Jangan lupa itu, Grand Final. Oke, sekarang Bruno makin tidak ter-reach. Langsung Malefic ya. Malefikan karena dia tahu dia butuh jarak. Dan Eman nggak punya power untuk hal tersebut. Semakin jauh jarak, Annavel akan menjadi korban jiwa. Dan itu dia. Sosok seorang ini langsung ada Tsunami Slam dan hilang begitu saja. Damage dari turret terlalu sakit. Kehilangan seorang ini. Dan mencoba berhasil mendapatkan satu poin kill dari depan sana. Bahkan Nino masih berhasil mengacak-acak para pasukan dari tim Bigetron. Tapi tidak bisa terlalu lama. Karena poin kill yang dapatkan seorang Eman dengan kehabisan yang dia miliki. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan 2 pemainnya. Ya itu dia. Green terlalu depan tadi dengan Tsunami Slam yang bisa menjangkau agro dari turret. Mungkin tanpa bantuan turret, ya Bigetron akan susah banget menumbangkan Gak bisa. Tapi sayangnya bantuan turret itu sangat-sangat nyata. Dengan damage yang cukup. Membuat akhirnya shotdown yang lumayan bagus nih. Ada poin kill yang akhirnya terbuka lagi untuk Bigetron pakai Iron Hook. Luka tidak akan bisa bertahan cukup lama dan lihat di depan sana. Damage yang diberikan dari tim Alter Ego. Mereka masih ada pelatihan. Moreno standby. Memasangkan flicker tapi light. Gagal dengan flicker yang dia miliki. Karena kalkulat dari Dreams benar-benar on point untuk menghindari dari fist break yang dimiliki dari seorang light. Sama-sama ngebuang flicker dari kedua roamernya. Masih worth it. Oke, tapi Lord Turtle maksudnya sekarang akan coba untuk di setup. Dan hati-hati gold masih dipegang oleh Alter Ego. No pelatihan. Gak ada yang bisa single lock target. Dreams harus lebih hati-hati. Oke, lihat sekarang Winnie di depan sana terlalu kuat. Apakah damage dari seorang Arfi tidak bisa terbendung menuju ke arah seorang lain. Dan langsung kehilangan satu turtle. Membuat Trinity too strong di depan sana tanpa pertolongan damage. Luka, flicker power defensive. Dan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka terpecah belah 2. Dan mundur ke arah belakang adalah sebuah Annavel. pesawat. Tapi lihat Annavel! Terperangkap oleh Winnie. Gak ada jalan lagi dan damage yang besar dari Hizume. Memperah-peranakan Bigetron. Bigetron hilang arah. Ini dia team fight yang ditunggu-tunggu. Permainan kasar dari Alter Ego yang sudah ditunggu-tunggu. Kembali muncul 4.000 gold. Memang belum menjadi keuntungan yang sangat-sangat terlihat. Tapi dari 8 menit yang berjalan, Oh, maksimalnya mantap. Damage terus sakit. Oh, counter? Coba di counter balik dan bahkan lain terdepan sana mencoba untuk jalan dari seorang Dreams. Tanpa ada fist break, Dreams masih bisa jalan loh. Dia nggak ngebuka fist break yang terlebih dahulu, Lim. ya nggak nyampe sepertinya. Range-nya tadi kurang panjang. Dan jangan lupa gak ada Eman tadi. Sumber damage terbesar itu dari Eman. Moreno bisa ngasih damage. Belum. Tapi untuk eksekusi, hanya Eman sekarang yang bisa. Skypiercer, Counter Strike, menuju ke arah Malefic Roar. Tertarik lagi. Oke, langsung ada pelatihan maksimalnya mantap. Kembali menutup jalan pasukan dari tim Alter Ego. Lihat, Alter Ego benar-benar menutup jalan maksimalnya Lagi. mantap. Berhasil menelan kali ini. Tapi jalan untuk pulang dari seorang Annavel dibuka oleh seorang Moreno. Tanpa ada Moreno itu menjadi poin kill dan langsung ada Tsunami Slam. Ditarik lagi. Mancing mania mata pertukaran dengan adanya Rine. Menjadi poin kill yang tidak terlalu worth it untuk tim Bigetron. Iron Hook dari Dreams. Gila. Yang sangat mematikan. Tapi Hijume verify. Gila, mancing mania mantap.
Benar-benar luar biasa, dan lihat satu hit dari seorang Arfi Pertikar Moreno. Langsung pusing kepala 7 keliling. Sakit banget karena udah ada Berserker Fury juga tadi yang selesai. Dan tidak ada Holy Defense lagi di arah mid lane dan juga bottom lane. Ini bahaya. Karena nanti ketika Lord yang diamankan oleh Alter Ego, katakanlah Lord dapat free ya, atau kayak ya udah kontes tapi Alter Ego yang menang. Oke, tapi bukan hanya itu. Target utama mereka. Mereka mencari di mana Arfi berada. Arfi terlihat posisinya. Tapi untungnya dengan adanya Lord, mereka disengage. Keputusan yang tepat. Dan masih ada Purify. Luke tahu dia oke, Luke ada flicker. Kenapa nggak di commit? Karena masih ada Purify, akan sama kejadiannya. Masalahnya di turtle, di Lord maksudnya ini bakal dikontes atau enggak? Kalau mau dikontes, resiko yang mungkin terjadi lebih besar daripada chance berhasilnya. Dan Free Lord, Alter Ego harusnya bisa membalikan keadaan. Ini dia Alter Ego yang ditunggu-tunggu dengan tarik yang tajam. Menunjukkan kualitas permainan dengan 2 kekalahan di game yang pertama tidak mengendorkan mentality mereka. Demam panggung sudah selesai, Lim. Ya, 2 game ya, sebagai pelajaran dari mereka. Tapi ini draft yang berbeda juga. Stop assassin, itulah yang terjadi tadi. Karena kita tahu, Rin 2 kali menggunakan assassin dan terbilang gagal. Sekarang muncul dengan jungle tank, dengan partial deny pick. Ternyata membawa hasil yang sangat-sangat positif. Bahkan Nino dengan Povius, 3 item defense pasti. Frontline ini udah aman banget untuk Nino dan juga Rin. Sisanya tergantung Arfi dan juga Hijume bersama dengan Lord yang masuk dari arah mid lane. Alright, bukan hanya itu aja. Lihat Rin masih coba untuk buka vision antara PDS Rekar belakangan Abel. DPS terlalu besar, tidak bisa dibendung. Mereka akan kehilangan base turret di arah tengah. Membuat korban dari si Piketron. Mereka tidak ada lagi defensif untuk mid lane mereka. Dan Arfi sampai saat ini, detik ini belum menemukan jawaban untuk bisa dimakan oleh tim Bigetron. Hati-hati, Dreams ada flicker. Iron Hook flicker ke depan ini sangat-sangat mungkin dilakukan. Bloodhound dan Winter itu bisa pegang satu tanpa di-cancel. Oke, Rini bakal coba untuk buka vision. Langsung ada seorang Hijume yang menjadi target utama dari Eman. Menutup Hijume, shutdown pun terjadi. Oh no, bermain di dalam turret menjadi sebuah kesalahan. Apakah Tsunami Slam? Kehilangan seorang Dino. A triple kill. Mereka membalikan kembali keadaan, bermain dengan nafsu, bermain di dalam turret. Alter Ego harus menurunkan tempo dan ego mereka. Kembali dengan pasifnya ke Alter Ego. Oh my God. Mereka pegang segala keuntungan dan Bigetron, sang robot merah, masih bisa bertahan. Dibayar 2000 goldnya. 2000 gold yang dibayar untuk Bigetron. Ini bukan hanya tentang gold yang bertambah untuk tim mereka, tapi nafas tambahan nih. Gini, kalau lagi mode defensif, kita harus hitungnya gini, Ji. Mereka bisa bertahan dengan gempuran 6.000 gold tadi. Ketarik 2.000 gold ya, tapi bayangkan dari 6.000 gold mereka bisa defense. Gimana dengan hanya 4.000 gold? Yes, dan makin ketarik lagi nantinya kalau space-nya tetap dimakan. Iya, penetrasi dari Eman udah cukup. Si Holbert udah ada juga, efek punish udah keluar dari itemnya. Sementara dari Anavel pun yang udah jadi 2 core item. Ini yang tadinya mungkin bocor banget karena damage, sekarang udah lumayan bisa nahan, lihat. Gak terlalu sakit karena Vital Strike-nya. Oke, tapi Lord selanjutnya sepertinya akan coba didapatkan oleh tim Alter Ego lagi, Lim. Harusnya ya. Kalau memang nanti bisa di cancel lagi. Tapi hati-hati nih. Kalau cancel yang kedua kalinya, mungkin akan ada 1 strike tapi nggak end game. Ada 1 strike yang menuju ke arah mid lane, walaupun bukan end game. Karena masih menit 13, respawn time-nya masih cepat. Jadi nggak boleh sampai sembarangan masuk juga. Tapi jujur untuk Bigetron, kayaknya untuk kontes mereka masih berat. Walaupun berat, mereka harus tetap coba. Tapi sekarang kita lihat Eman udah dapat Sky Pisternya, Lim. Itu mungkin yang menjadi sebuah acuan untuk mereka bisa mendapatkan point kill ketika tim fight di arah Lord. Dan ini nggak sempat harusnya. Lord yang sudah di setup, tabrak belum? Kayaknya nggak bakal komit dan itu dia. Lord Anavel berhasil dimakan dan ternyata Anavel terlalu offside. Mega kill dapat Tarik. Anavel masih mania, mantap. Hilang posisi mereka. Nino memang termakan. Untuk ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Jangan lupakan Eman memiliki Eman. Sky Pister. Dan lihat tempat sana. Luka berhasil dimakan tanpa ada malu yang damage. Dan Winter Crown. Set the day for dreams. menyisakan 1 tetes darah terakhir untuk Eman. Lord untuk Alter Ego, kendali masih di Alter Ego. Wow, Alter Ego kali ini punya kesempatan yang sangat besar. Pertama, Hijume harus jaga positioning. Arfi free hit dari tadi itu tidak bisa dipungkiri. Dan sampai saat ini baru kepake Purify-nya. Divine Glaive. Tapi nggak sempat 3 lane, kali ini Lord masuk di area mid lane.
Dan masih menunggu respawn time untuk Luke. Oke, Anavel tidak boleh offset kembali. Dan clear dengan sangat cepat dikeluarkan. Eman, PDS Eman. dengan Eman! Shutdown yang mahal. Tidak ada jawaban untuk bisa melakukan defensif. Fokus karena base satu dari sebuah jawaban pada pasukan dan si Alter Ego tapi nampaknya clear minion. Karena tidak ada dalam kondisi dan Maximan yang mantap. Berhasil mendapatkan tabrak paling optimis dan Light still survive di depan sana. Gak mau mundur. Alter Ego mereka akan paksa terus. Oh really? Mau mencoba engage. Fokus karena base-nya. Gak peduli apa yang terjadi. Dan bahkan Arby terperangkap begitu saja. Arby save the day on his side. Alter Ego. Satu nafas tambahan. The Young Blood. Arby menunjukkan demam panggungnya sudah hilang. 1 poin, 1 harapan yang kembali terbuka. Alter Ego mengejar kali ini. Walaupun masih match point untuk Bigetron, tapi seenggaknya mereka menunjukkan cahaya. Mereka menunjukkan hasil positif. Evaluasi singkat dari game, dari 2